Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al dzil izzati wal jabaruti wal jalal, walahul hamdu fil ula wa fil akhirati wa ilaihil maraddu wal ma'al. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa syadidul mihal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul aqwali wal af'al. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa alal ashabi wal al. Amma ba'du. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur senantiasa kita hatur sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Sabtu yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa berhadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini, yaitu majelis Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah sudah penuh kita ambil, sudah penuh kita sampaikan tentang tamhid, ya, pengantar ataupun muqaddimah surah Al-Baqarah sudah disampaikan semuanya. Dan kurang lebih dalam 2 video, ya, dalam 2 kali pertemuan. Dan untuk yang ini untuk lanjutannya, ya, tema dan materinya sudah di-share, sudah dibagikan di grup WhatsApp. Nah, tema sebelumnya sudah disampaikan. Ini banyak yang salah ketika ujian, ya. Yang disebut tematik itu maudhu'i. Kalau yang disebut tujuan ataupun maksud maqasidi. Nah, ini temanya. Perhatikan, silakan dilihat materinya yang sudah dibagikan. Tema surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah terdapat banyak sekali tema yang beragam. Di antara surat-surat yang paling banyak temanya adalah surah Al-Baqarah. Makanya kemarin pas di awal-awal sudah kita sampaikan di tamhid pengantarnya, salah satu nama surah Al-Baqarah adalah Al-Fustat. Apa arti Al-Fustat? Ini ibarat pusat, markas, naungan. Makanya tema-temanya memang benar-benar sentral. Bahkan
cabang-cabang rincian dari tema-tema yang lain dalam surat-surat yang lain itu ada disinggung di surah Al-Baqarah. Jika dirincikan tema-tema tadi yang ada dalam surah Al-Baqarah itu terdapat sekitar 60-an lebih. Terdapat sekitar 60 tema lebih. Namun setidaknya setelah diklasifikasikan, setelah kita kelompokkan ayat demi ayat, tema demi tema yang rinci, berdasarkan tema besarnya mengkerucut sampai 9 tema. Tadinya ada 60-an lebih secara rinci, secara detail. Kemudian kita ambil persamaan tema-temanya, kita ambillah tema besarnya sekitar 9 tema. Jadi jangan sampai nanti berpikiran bahwasanya kemarin aja surah Al-Fatihah ada 7 Ustaz. Kok surah Al-Baqarah cuman 9? Bayangkan perbedaan banyaknya ya. Surah Al-Fatihah itu berapa ayat? Kemudian surah Al-Baqarah berapa ayat? Bahkan 2,5 juz hampir ya. Kok cuman temanya 9? Ini setelah dikelompokkan. Lihat aja nanti. Banyak cabang-cabangnya, banyak anaknya. Jadi ada tema utama, ada sub tema. Nah, satu tema yang pertama, kedudukan dan peran Al-Qur'anul Karim. Kedudukan dan peran Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, sehingga pada ayat yang kedua apa bunyinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat kedua ini kan ada kata dzalika. Dzalikal kitab. Nah, dzalika itu penunjuk jauh, bukan penunjuk dekat. Dzalika itu penunjuk jauh. Sedangkan penunjuk dekat hadza. Nah, kenapa digunakan penunjuk jauh? Digunakan penunjuk jauh adalah menunjukkan tingginya kedudukan Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an itu dibaca di hadapan kita pegang, kita peluk, harusnya kan hadza. Hadzal kitabu la raiba fihi. Tapi Allah gunakan, Al-Qur'an menggunakannya zalikal kitab, penunjuk jauh, menunjukkan tingginya kedudukan Al-Qur'an. Kemudian tidak ada celah sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fihi. La raiba fihi. Sekali lagi kita ingatkan lagi, lam di sini adalah lam nafiyatun lil jinsi, menafikan segala jenis keraguan. Jadi nggak ada sedikit pun celah keraguannya, 0, sekian persen pun nggak ada. Dan berperan, nah ini perannya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau petunjuk untuk orang-orang bertakwa itu adalah secara khusus. Karena memang yang mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk itu orang-orang takwa, yang bertakwa secara khusus. Sedangkan di ayat lain ada ungkapan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, ini secara umum. Semua manusia, baik yang mukmin, yang kafir, bahkan jangankan manusia, jin pun ikut mendapat petunjuk dari Al-Qur'an.
Dan juga sebagai bayyinat. Ini juga beberapa ayat menunjukkan ada bayyinat atau al-bayyinat. Bayyinat ini keterangan-keterangan. Keterangan-keterangan yang nyata. Ya, terhadap petunjuk yang tadi itu, petunjuk ada secara umum, kemudian sangat jelas sekali. Ibaratnya ada sebuah jalan yang lurus, kemudian jalannya sangat jelas, kemudian kalaupun di malam hari ada lampu sorotnya lagi. Jadi begitu detail, begitu gamblang dan terang menderangnya jalan menuju hidayah itu. Yang diterangkan apa? Hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, undang-undang, peraturan, kemudian halal haramnya juga jelas. Gak ada yang abu-abu. Yang membuat abu-abu itu manusia. Dan petuah-petuah penting, ya, akhlak, akidah. Kemudian juga keterangan-keterangan tadi atau hidayah tadi itu Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil. Jadi perhatikan kalimat Al-Furqan dalam surah Al-Baqarah ada 2 kali. Ada 2 kali. Satu mengenai Nabi Musa. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana. Musa diberikan Alkitab, kitab Taurat dan Al-Furqan. Kalau ditunjukkan kepada Nabi Musa, Al-Furqan maknanya bisa banyak. Bisa juga makna pembeda daripada hak dan batil, sebagaimana kitab suci pada umumnya. Bisa juga membedakan atau pemisah antara Nabi Musa dan Fir'aun ketika Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Atau juga bisa bermakna memisahkan laut, ya. Laut memisahkan antara golongan Fir'aun beserta bala tentaranya dan Musa beserta kaumnya. Itu diantara makna yang kalau dilabelkan atau disematkan dengan Nabi Musa. Tapi kalau Al-Quran itu sudah pasti maknanya pemisah antara al-haq dan al-batil. Nah, jika ada yang meragukan Al-Quran, ini ceritanya ada yang ragu. Karena memang dalam diri manusia ini nggak sama. Ada yang yakin, ada yang remang-remang, ada yang ingkar, ada yang ragu. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang ragu? Jika ada yang meragukan Al-Quran, maka pada ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apa kata Allah? Fa'tu bi suratim mim mithlih. Maka Allah memberikan tantangan kepada yang meragukannya untuk membuat satu surat. Nah, ini juga harus ada pelajarannya yang kita ambil. Walaupun nanti di maqasid ya. Tapi karena ini sangat sangat detail lah, maksudnya nggak terlalu besar kali temanya. Kalau ada sesuatu yang meragukan, kita harus tantang yang meragukan untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Kalau orang kita biarkan dalam keraguan-raguan, cuman kita paksa untuk meyakini tanpa kita beri kesempatan untuk memberikan tantangan, itu juga tidak fair. Tapi Al-Quran memberikan tantangan itu. Fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat semisalnya. Semisal surah Al-Baqarah mungkin terlalu panjang, 2,5 juz, nggak mampu. Kemudian paling pendek saja, surat yang paling pendek Al-Kautsar. Oke lah, mungkin Al-Kautsar agak berat, maka datangkan satu ayat yang semisalnya, yang sama dengan surat pendek itu. Coba datangkan, baik dari sisi bahasanya, diksinya, pilihannya, makna katanya, silakan
dibuat. Kalau nggak mampu sendiri, bentuk tim panitia, bentuk sekretariat, pokoknya bentuk universitas dan sebagainya, untuk bentuk lembaga untuk mendatangkan Al-Quran. Nah, tapi memang di sini karena Allah yang lebih tahu kemampuan manusia, Allah yang lebih tahu isi kepala manusia, bagaimana batasan-batasannya, maka Allah kunci jawabannya, fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian tidak mampu membuatnya, maka tidak akan pernah. Nah, lan di sini tuh lebih kuat lagi. Larangannya atau pentiadaan yang lebih kuat. Walan taf'alu, dan tidak akan pernah kalian dapat membuatnya. Kemudian Al-Quran juga sebagai musaddiqan. Apa arti musaddiqan? Membenarkan. Jadi Al-Quran datang atau turun tidak serta-merta membatalkan hukum-hukum kitab suci yang terdahulu. Justru malah posisi Al-Quran musaddiqan lima baina yadai, membenarkan, sebagai pembenar apa yang ada pada kitab umat sebelumnya, tentunya yang masih murni. Justru Al-Quran itu mempertahankan kemurnian ajaran kitab-kitab suci terdahulu. Sedangkan yang sudah dibelokkan, sudah didistorsi, sudah diacak-acak oleh para rahib-rahib, pendeta-pendeta Bani Israel, nah itu yang dibantah oleh Al-Quran. Beberapa kali Al-Quran menyebutkannya bahwa mereka telah mengubah kitab sucinya. Satu-satu yang tidak berubah cuman Al-Quran. Karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaga. Gak ada Allah wakilkan kepada orang-orang. Gak ada Allah wakilkan kepada para malaikat. Gak ada juga Allah wakilkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah sendiri yang menjaganya. Nah, mengimani bagaimana tingkah laku mereka setelah mengobrak-abrik isi kitab sucinya, mengimani sebagian ayat. Makanya mereka katakan qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Mengimani sebagian kemudian mengingkari sebagian lain. Enggak perlu kan? Yang sesuai hawa nafsu, yang mendukung keinginan, mereka dukung. Tapi yang tidak sesuai, ini nampaknya ayat ini udah gak relevan lagi nih. Ini nampaknya ayat ini menghalang-halangi kita. Akhirnya ayatnya dipotong, ayatnya disunat. Diskon ayat atau apa namanya itu? Orang yang diskon ayat kemudian pokoknya suka-suka motong-motong ayat lah, kemudian dicampur-campur dengan bahasanya. Kemudian mengingkari sebagian lain serta menjual ayatnya dengan harga yang sangat murah. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Oke, harga yang murah. Artinya ya nggak ada harganya sama sekali sama mereka itu. Ayat-ayat Al-Quran. Karena rasa dengki yang akut di dalam hati mereka. Karena kalau pas ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi, mereka itu nggak suka Al-Quran itu sebagai kitab suci. Pengennya kitab mereka saja yang dulu. Tapi itulah dia, kitabnya diacak-acak isinya. Sebagaimana pada ayat 79, kemudian ayat 89, 91 nanti bisa dilihat
walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, yang seterusnya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma arafuhu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin, dan seterusnya ayatnya sampai ke bawah. Nah, di surah Al-Baqarah ini mungkin tidak semua ayatnya kita tampilkan, tapi kita sebutkan nomor ayatnya biar bisa dirujuk dan dilihat. Mestinya ketika dihadapkan dengan kitab suci, seseorang harus mengimaninya secara keseluruhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalaupun ada bisikan-bisikan setan yang membuat kita ragu, sudahlah, beristiazah sajalah. Mohon perlindungan kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Karena kalau orang di hatinya ada keraguan-raguan itu bahaya. Sedikit saja celah dibuka. Memang biasanya orang yang nggak paham maknanya terkadang lebih selamat. Lebih selamat dalam artian, ya bagaimana mau ragu imannya itu, ya sudah iman saja secara umum. Masalah tahu maknanya itu belakangan. Tapi justru terkadang orang yang mengkaji tapi salah jalur ya. Memang sudah niat dari awal itu buku mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran, justru nggak menemukannya. Bayangkan orang yang mencari kesalahan dalam Al-Quran justru dapat hidayah. Justru dapat hidayah, itu sudah banyak sepanjang zaman, itu sudah banyak. Yang nggak dapat hidayah itu Musailamah Al-Kadzab. Ceritakan sebelumnya, dia sebagai tandingan Nabi. Jadi apa-apa yang turun kepada Nabi itu dia penasaran, apa yang turun kepada Nabi kalian hari ini. Misalnya nanti turun surah Al-Adiyat, turun surah Al-Zalzalah, itu dia buat rangkaian-rangkaian kata yang mirip dengan surat itu. Tapi sebelumnya sudah kita sampaikan, tapi maknanya tetap makna sampah, nggak ada artinya. Jadi dia rangkai bagus, tapi rangkaiannya kalau secara makna nggak ada artinya. Kayak misalnya kemarin tuh surah Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu anfun tawil wa lahu jismun kabir. Jadi nggak ada. Tahukah kalian itu apa apa itu gajah? Dia memiliki belalai yang panjang, badan yang gede. Itu maknanya apa? Tentang gajah. Nggak ada maknanya. Nah, mungkin pun lagu-lagu anak TK pun nggak laku, ya kan? Sajaina kan di TK pun mungkin nggak laku kayak gitu. Tapi coba surah Al-Fil yang turun kepada Nabi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dengarnya pun enak, satu ayat pun dengarnya enak, apalagi ayat-ayat itu belum pun ke maknanya, masih dengarnya aja. Kemudian membacanya dengan haqqa tilawatih, ya, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yaitu mengamalkannya sebagaimana mestinya. Nah, kalau mengamalkan tentu harus paham maknanya, harus ada proses yang dilalui. Bagaimana orang mengamalkan Quran nggak tahu artinya? Bukan pilih-pilih sesuai kehendak nafsu kayak Bani Israel tadi ya, atau orang Yahudi. Jangan menjualnya dengan samanan qalila, harga yang murah. Jangan pula menjadikannya sebagai huzuan, sebagai bahan ejaan, sebagai bahan candaan. Ini nggak boleh Al-Quran dijadikan sebagai bahan candaan. Bagaimana contohnya? Contohnya ya menempatkan bukan pada maknanya. Salah satunya, dulu ada orang yang
putus cinta. Jadi ketika dia putus cinta, dia teringat ayat Al-Quran. Jadi kan putus cinta dengan ayat Al-Quran nggak ada kaitannya. Dia ingat untuk menghibur diri, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Katanya tidaklah, itu kan maksudnya tidaklah suatu hukum ayat yang Allah hapus atau Allah lupakan kecuali akan diganti yang lebih baik. Dia pun maksudnya seperti itu. Biarlah yang dulu itu hilang. Pasti ada gantinya yang lebih baik. Tapi ayatnya nggak cocok. Nah, itu juga maksudnya bisa jatuh kepada istihza, bisa mengejek Al-Quran. Apalagi menyelewengkan bacaan-bacaan Al-Quran, itu udah parah lagi. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini sepertinya terakhir untuk halakoh ini. Gak mungkin kita lanjut karena panjang. Pembagian manusia menjadi 3 golongan. Pada awal surat ini manusia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mukminin atau muttaqin, kafirin dan munafikin. Oke. Mukminin orang-orang kafirin orang-orang munafikin orang-orang munafik. Perhatikan di sini mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 ya. Mukminin mereka adalah orang yang memiliki sifat, yaitu beriman kepada perihal ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian wa yuqimunas salata, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian daripada apa yang telah kami rezekikan mereka dermakan. Perhatikan ayatnya, sebahagian. Jangan salah ngartikan. Dulu ada ustaz-ustaz yang ceramah masalah infak, ngartikannya wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma dari apa-apa yang. Wis, beda enggak artinya? Dari apa-apa yang. Berarti apa saja kasih. Walaupun enggak mampu kasih. Padahal artinya minnya lit tab'id atau sebagian. Dari sebagian apa yang telah kami rizkikan. Jangan mentang-mentang menyemangati orang sedekah terus kasih, akhirnya ngutang. Tinggalkan sepeda motor, tinggalkan mobil, tinggalkan kunci mobil. Habis. Enggak begitu dia konteksnya, wa mimma dari sebagian apa yang semampunya. Beriman kepada kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kitab yang sebelumnya juga. Kelebihan umat Islam, orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran, juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu secara umum. Orang terdahulu atau agama lain yang masih tersisa beriman kepada kitab-kitab mereka terdahulu, meskipun isinya sudah diubah-ubah, tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau hitung-hitungan menang-menangan, kita menang nggak? Menang lah. Kalau ini masih ini ya, bukan berarti keyakinan saya, tapi seakan-akan saya berdialog dengan orang yang bukan beriman. Kalau nanti kitab-kitabmu benar, maka aku juga ikut selamat karena aku mengimani kitabmu. Tapi kalau nanti kitabku yang benar, kamu tidak mengimani kitabku, maka kamu kalah, maka kamu akan celaka. Jadi kalau hitung-hitung menangan, tetap menang. Oke, mereka sangat yakin dengan hari akhirat. Pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada atas petunjuk dan mendapatkan keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Itu penutup ayat
untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 5. Atau kalau digabung menurut versi perhitungan yang lain, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kafirin. Makanya kafirin itu dari kata kufur. Kufur itu penutup, tertutup. Makanya ada cover buku. Cover. Jadi cover itu juga dari bahasa Arab. Cover buku. Kenapa dia disebut cover? Karena menutup isi buku. Orang yang kafir juga seperti itu, tertutup dari hidayah. Mereka akan tetap ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada perbedaan antara diberi peringatan atau tidak. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Sawa'un alaihim. Sehingga Allah mengunci, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka, kemudian pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan mata mereka ada penutup. Ya, mata ini kan ada penutupnya, yang secara zahir pun ada tutupnya. Ibaratnya kalau mereka melihat kebenaran itu menutup mata. Kemudian sehingga kelak bagi mereka azab yang sangat besar, walahum azabun azim, pada ayat ke-6 dan ke-7. Cukup 2 ayat saja. Kemudian munafikin dari kata nifaq. Nah, nifaq itu ada 2 ya. Kemunafikan ada 2. Ada nifaqun amali, nifaq kecil, nifaq secara amal perbuatan saja, kayak berjanji suka mengingkari. Oke, tanggal 1 nanti ya saya bayar hutang ya. Ternyata sudah tanggal 1 nggak ditepati. Nah, ini nifaq amali. Atau sering bohong, sering ngibul. Kalau nanti saya jadi maka saya akan sejahterakan, maka akan begini. Itu juga nifaq amali. Nah, ada yang lebih besar, nifaqun akbar. Namanya nifaq aqdi, nifaq kemunafikan secara akidah. Nah, ini yang maksud dalam surat ini. Mereka adalah lain di mulut, lain pula di hati. Mulut berkata beriman, tapi hati kufur atau ingkar. Jadi gambaran kita harus di eranya Nabi ya. Itu banyak di Madinah orang-orang yang mengungkapkan keimanannya di hadapan Nabi, tapi di belakang masih suka berkomplotan dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang ahli kitab yang ini ya, orang Yahudi khususnya ini. Kemudian penipu dan berkamuflase, yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah, padahal mereka menipu diri sendiri. Bisakah Allah ditipu? Bagaimana orang menipu Allah? Allah tahu segala hal. Enggak usah sama Allah. Apakah murid bisa menipu guru? Kalau teorinya enggak bisa, kecuali muridnya udah terlalu picik kali. Tapi kalau yang biasa-biasa saja enggak akan bisa menipu, karena guru juga pernah jadi murid. Apa yang dilakukan murid sekarang, guru yang jadi murid dulu juga sudah mengalaminya. Jadi nggak bisa nipu. Nah, ini orang munafik ingin menipu Allah, bukan menipu sesama mereka.
Mungkin saja Nabi itu tahu orang munafik, sebagaimana yang Allah kabarkan. Hanya saja orang munafik ini karena tidak menampakkan permusuhannya kepada Nabi, jadi Nabi juga menutupi. Nabi itu tahu munafik di zaman itu, tahu siapa saja, bisa dirincikan namanya. Tapi kalau yang lain nggak tahu ya, sahabat nggak, karena Nabi itu tahunya melalui wahyu. Kemudian berhati sakit dengan keraguan-raguan terhadap firman Allah dan utusannya, karena dipenuhi rasa kebencian yang akut, sombong serta berbangga-bangga dengan dosa, mengolok-ngolok orang-orang beriman. Jadi posisi mereka itu kalau bertemu sama orang beriman, mereka bilang kami beriman. Tapi kalau sudah sama komplotannya, mereka nggak ada lagi ingat-ingat iman tadi itu. Akhirnya Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan mereka tidak pernah mendapat petunjuk. Apa itu? Ulaika istarawud dhalalata bil huda. Ulaika alladzina istarawud dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratu wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak akan pernah dapat petunjuk. Dari ayat 8 sampai ayat 16 itu khusus untuk orang munafik semua. Ayat yang dikhususkan untuk orang-orang beriman hanya 5 ayat. Untuk mengetahui ciri-cirinya itu 5 ayat. 5 ayat sudah cukup. Untuk orang-orang kafir lebih mudah lagi. Cukup 2 ayat saja sudah cukup. Karena udah terang benderang. Udah ketahuan dari awal. Apa yang mereka tunjuk, apa yang di dalam itu pula yang mereka tunjukkan. Tapi untuk orang kafir, untuk orang munafik itu sebanyak 13 ayat. Sebanyak 13 ayat. Sakin harus rincinya menjelaskan mereka bagaimana tingkah lakunya, bagaimana sifatnya, bagaimana strateginya. Bahkan nanti ayat-ayat terakhirnya itu perumpamaannya pun dibuat. Nah, ini mengisyaratkan bahwa untuk menghadapi orang-orang munafik ini sangatlah rumit dan sangatlah sulit. Untuk mengetahuinya juga harus sangat detail. Karena nanti salah. Bisa salah orang, kita anggap nanti misalnya ini. Tapi gambaran orang munafik yang dalam surah Al-Baqarah ini umumnya dalam Al-Quran ya. Kalau kemunafikan itu adalah kemunafikan akidah. Kalau sekarang ini untuk orang beriman itu nggak berlaku. Yang untuk orang beriman ya berlakunya kemunafikan kecil. Kemunafikan kecil. Jangan pula diremehkan. Itu kan munafik kecil cuman. Ya kecil pun kalau ditumpuk jadi besar. Malah udah jadi makanan sehari-hari. Coba bayangkan kalau orang suka berbohong, berbohong terus nggak? Terus akan itu karena jadi darah daging, kebiasaan. Mulai dari masa kampanye bohong, udah jadi pun bohong. Kemudian masa tugas pun bohong, apapun bohong. Setelah selesai pun bohong. Jadi kebohongan itu terus menerus. Begitu juga ingkar janji ya, ingkar janji apa segala macam. Memang penyakit kita orang Indonesia ini agak sulit disembuhkan. Di antaranya tidak tepat waktu. Itu sebenarnya itu sudah apa? Memang sudah jadi penyakit yang agak sulit disembuhkan. Kemudian macam buang sampah itu sudah terbiasa. Coba aja kita hidup di Singapura sebulan, mungkin tertib terus sebulan nggak ini. Karena jangankan sampah besar, sampah pakai mikroskop pun, pakai lup pun nggak nampak.
Saya aja berkawan sama orang Turki sebentar saja jadi malu karena nggak tepat waktu. Karena kan biasa kita bawa jam Indonesia kan. Kalau orang tuh tepat waktu, malah kita jadi malu, terlambat terus. Karena kalau dibilang datang jam 9 misalnya, kalau kita orang di Indonesia biasa lewat 15 menit lah. Lewat 15 menit. Nah, orang Mesir kayak gitu juga. Makanya yang bawa penyakit dari Indonesia ini Mesir sampai sana jadi masih. Cuma karena berkawan sama orang Turki, mereka tepat waktu. Jam 9 ya jam 9. Katanya orang Jepang lebih tepat waktu lagi. Bilang jam 9 mungkin 10 menit, 15 menit sebelum jam 9 sudah hadir. Nah itu ini ya tadi nifak aqdi. Oke, sampai di sini dulu yang